Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim peneliti program dosen wajib meneliti. Di sini kami ada bertiga, yaitu Bapak Dr. Irwansyah SOS MSI, kemudian Ibu Maya Sari Dewi SOS MM, dan saya sendiri Novia Nurhalisa SSI MSI. Kemudian ada dua orang mahasiswa, yaitu ada Siti Fatmah dan Ramadan. Di sini judul penelitian kami yaitu strategi pengembangan pariwisata halal pasca pandemi COVID-19 menggunakan metode SOAR pada daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin. Ya, baiklah, selamat siang. Saya akan membacakan atau menyampaikan hasil dari kegiatan penelitian tim kami. Tema dari kegiatan penelitian ini adalah strategi pengembangan pariwisata halal pasca pandemi COVID-19 menggunakan metode SOAR pada daerah bantaran sungai Kota Banjarmasin. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menggali kembali potensi wisata halal yang ada di Kota Banjarmasin. Kalau kita lihat sebenarnya potensi halal di Kota Banjarmasin ini ada, namun sampai dengan saat ini masih belum tergali secara optimal. Objek wisata halal yang dapat kita lihat yang ada di Kota Banjarmasin diantaranya adalah Masjid Sultan Suryansa, kemudian Masjid Jami yang di situ terdapat makam Guru Juhdi juga, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, makam Habib Basiri, serta makam Datu Angah dan makam Surgi Mukti yang ada di Kelurahan Sungai Jingah. Kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Seperti kita ketahui bersama bahwa adanya pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantakan hampir sebagian besar perekonomian masyarakat. Nah, salah satunya yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Sangat terasa penurunan jumlah wisatawan ketika pandemi ini kemarin terjadi. Nah, sehingga ketika pandemi ini sudah mulai mereda, pemerintah kota kami rasa perlu kembali untuk menetapkan strategi yang layak dikembangkan agar dapat membangkitkan wisata halal terutama yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan pembangkitan wisata itu harapannya nanti akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian dari kegiatan penelitian kami adalah menggunakan metode SOAR. SOAR adalah hampir sama dengan SWOT analisis, namun ada perbedaan. Jadi dengan metode SOAR ini kami melihat dari kekuatan yang dimiliki oleh objek wisata halal, yaitu strength-nya, kemudian opportunity yang dimiliki dalam rangka pengembangan objek wisata halal ke depan, kemudian apa aspirasi dari masyarakat sekitar dengan keberadaan objek wisata halal tersebut, dan terakhir adalah result yang diharapkan dari masyarakat maupun dari pengelola serta dari pemerintah Kota Banjarmasin. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini kami melihat dalam pengembangan strateginya kami berdasarkan kepada aspek internal dan aspek eksternal yang tergali dari hasil wawancara dengan para stakeholder. Jadi yang kami wawancarai di sini adalah dari beberapa unsur yang sangat terlibat dalam pengembangan wisata halal. Yang pertama adalah dari pengunjung sendiri, kemudian pengelola objek wisata halal, masyarakat sekitar, dan yang paling penting juga adalah dari pihak pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini dari Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga di Kota Banjarmasin. Dari beberapa hasil analisis dari aspek kekuatan, kami melihat bahwa adanya Perda Kota Banjarmasin nomor 2 tahun 2001 tentang pariwisata halal ini menguatkan posisi pariwisata halal di Kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua adalah branding Banjarmasin sebagai kota religius, bahwa dalam pengembangan pariwisata halal sangat erat kaitannya dengan branding bahwa Banjarmasin ini merupakan kota religius, yang ini dapat terlihat dari keberadaan masjid-masjid mushola yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga Banjarmasin selain memiliki julukan sebagai kota 1000 sungai juga dikenal sebagai kota 1000 masjid ataupun langgar. Kemudian
Kekuatan yang ketiga adalah masyarakat Kota Banjarmasin yang religius. Pusat-pusat kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis agama, kemudian kegiatan-kegiatan perayaan hari besar agama itu selalu dilaksanakan atau dirayakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Kemudian tempat pelaksanaannya biasanya dilakukan di masjid-masjid ataupun langgar-langgar sekitar tempat tinggal masyarakat tersebut. Yang keempat adalah aksesibilitas ke Kota Banjarmasin yang relatif mudah. Jadi Kota Banjarmasin ini kebetulan adalah dataran rendah ya. Tidak ada kemudian aksesnya bisa melalui jalur darat, jalur sungai dan jalur udara. Dan itu dapat kita katakan relatif mudah untuk dilalui oleh para pengunjung. Kemudian yang kelima adalah akomodasi wisatawan kalau berkunjung ke Kota Banjarmasin relatif lengkap. Jadi di Kota Banjarmasin ini tersedia di antara akomodasinya adalah tempat menginap, ya, hotel ataupun losmen. Hotel sendiri dari bintang 1 sampai dengan bintang 4 itu sudah tersedia. Sehingga relatif mudah untuk wisatawan untuk mencari akomodasi untuk tinggal di Kota Banjarmasin ketika melakukan kunjungan wisatawan. Hal ini juga didukung Kota Banjarmasin adalah sebagai pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi akomodasi ini menjadi salah satu hal yang menjadi daya tarik utama orang untuk berkunjung. Kemudian dari peluang dari peluangnya atau aspirasi terlebih dahulu ya. Aspirasi, ada harapan masyarakat Kota Banjarmasin bahwa keberadaan objek wisata halal ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap terutama kesejahteraan perekonomian mereka. Harapan mereka yang pertama adalah Kota Banjarmasin suatu saat memiliki branding sebagai pusat wisata halal. Karena sekarang Banjarmasin masih belum memiliki itu. Kalau kita lihat googling itu 10 besar kota dengan destinasi wisata halal di Indonesia itu masih belum ada disebutkan Kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua adalah Kota Banjarmasin jika bisa memiliki event wisata halal yang terjadwal setiap tahunnya, sehingga akan ada kunjungan rutin dari para wisata halal dalam periode waktu tertentu mengunjungi objek-objek wisata halal tersebut. Yang ketiga adalah keberadaan objek wisata halal ini memberikan dampak secara langsung terutama terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya pengunjung-pengunjung yang mendatangi objek wisata halal, kemudian dari situ akan tercipta siklus ekonomi, ya, ada permintaan, ada penawaran, yang harapannya nanti kegiatan-kegiatan perdagangan di sekitar objek wisata halal itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang ujungnya nanti diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk mewujudkan kota wisata halal di Kota Banjarmasin. Ini mungkin masih proses di pemerintahan kota karena sampai sekarang pun peraturan daerah nomor 2 tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Terakhir adalah adanya harapan dukungan CSR dari pihak swasta untuk mendukung terbangunnya, berkembangnya objek wisata halal yang ada di Kota Banjarmasin. Mungkin harapan kita seperti misalnya adanya Kampung Sasirangan itu didukung penuh dari CSR-nya salah satu bank milik pemerintah. Nah, harapannya juga demikian untuk objek wisata halal. Kemudian faktor eksternal kita melihat dari peluang dan result yang diharapkan. Dari peluang, jadi kalau kita melihat dari kondisi yang ada di Kota Banjarmasin, sebenarnya Banjarmasin memiliki peluang untuk menjadi salah satu tempat atau branding wisata halal
Karena apa? Karena sekarang wisata halal sedang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Jadi dengan adanya Global Muslim Travel Index itu yang menempatkan Indonesia untuk tahun 2022 ini meraih peringkat kedua di bawah Malaysia. Ini memicu dari program-program terutama dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan program-program yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan wisata halal. Kemudian Banjarmasin pada dasarnya memiliki potensi wisata halal. Ya, yang pada saat ini sebenarnya yang diketahui oleh masyarakat itu masih terbatas hanya kepada wisata religius. Nah, kalau kita bicara tentang wisata halal itu jauh lebih luas daripada wisata religius. Artinya ketika kita memberikan pelayanan yang bernuansa keislaman, bernuansa syariat Islam, itu sudah termasuk kategori wisata halal. Kemudian masyarakat juga saat ini sudah memiliki minat untuk turut serta mengembangkan pariwisata halal. Hal ini terlihat bagaimana dukungan dari masyarakat setempat di sekitar objek wisata halal dalam menjaga keberadaan objek wisata halal, kemudian dalam menjaga hubungannya dengan para pengunjung. Ya, agar apa? Agar mereka tetap melakukan kunjungan untuk kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian pada saat pandemi ini mulai sudah berakhir, kita sudah melihat bahwa minat wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata halal sudah meningkat, bahkan dikatakan tinggi, terutama kunjungan tersebut yang bersifat wisata religius ya. Kalau kita melihat data dari State of the Global Islamic Economy pada tahun 2020 itu saja perjalanan wisatawan muslim dunia itu memiliki nilai hampir 194 miliar US dollar. 2023 diprediksi akan mencapai angka 274 miliar US dollar. Jadi peningkatannya itu sangat signifikan ya, lebih dari 50%. Kemudian ya dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses internet, sekarang juga banyak komunitas yang mempromosikan keberadaan objek wisata halal di Kota Banjarmasin ini melalui media-media sosial. Ya, dan itu tidak berbayar ya, melalui Instagram, Facebook, TikTok, bahkan ada yang membuat blog sendiri untuk memperkenalkan objek wisata halal kepada masyarakat luas. Kemudian hasil yang diharapkan didapatkan dari kegiatan ini menurut aspirasi para stakeholder adalah Kota Banjarmasin suatu saat akan menjadi salah satu kota tujuan utama untuk wisatawan melakukan kunjungan wisata halal. Nah, dari analisis SWOT tersebut, strength, opportunity, aspirasi dan riset, maka tim peneliti melihat ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah kota. Yang pertama strateginya adalah memperkuat peran pemerintah dengan mengimplementasikan Perda Kota Banjarmasin nomor 2 tahun 2021 tentang pariwisata halal untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pusat wisata halal. Strategi yang kedua adalah memperbanyak event pariwisata yang terjadwal terutama terkait dengan wisata halal. Yang ketiga, strateginya adalah menetapkan Kota Banjarmasin menjadi tujuan utama wisata halal, dan yang terakhir adalah meningkatkan peran komunitas untuk mempromosikan, untuk mengkomunikasikan keberadaan wisata halal melalui berbagai platform yang tersedia, terutama di media-media sosial. Demikian hasil yang dapat tim kami sampaikan.
Semoga hasil ini nanti dapat memberikan pencerahan bagi seluruh pihak terkait. Setelah ini diharapkan juga ada kegiatan yang lebih intensif lagi antara tim dengan pemerintah kota agar dapat menggali kembali strategi yang dapat diimplementasikan secara langsung, terutama untuk mengatasi permasalahan wisata halal di Kota Banjarmasin. Sekian dari saya.